Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam Battle Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan hadir bersama kita loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Battle Kids. Dan selamat hari Minggu juga buat adik-adik Proskonia Kids. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Wah, semuanya kabarnya luar biasa Kak Ayun. Iya Kak Selma. Kalau Kak Ayun gimana? Baik, luar biasa. Ya itu semua karena damai sejahtera yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Nah, siapa yang sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Wah, semuanya sudah siap. Kalau begitu kita langsung saja berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat sepanjang hari yang luar biasa ini Bapa. Kami anak-anak-Mu boleh ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Laskar Kristus siap. Oke semuanya tepuk tangannya. Kita angkat satu pujian Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka maupun duka. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi katakan kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka maupun duka, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini siapa yang hafal buah-buah roh? Wah, Saya, Kak semuanya Selin. hafal Kak Ayun. Kalau begitu kita mau belajar lagu Buah-buah Roh, Kasih Sukacita, Damai Sejahtera. Ayo semuanya tepuk tangannya. Dengan gerakan ya. Katakan. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, kasih sukacita.
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yeay, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Kita akan menyembah Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, Lingkupiku. Haleluya Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita angkat satu pujian, Lingkupiku. Semuanya tutup matanya, perlahan kita katakan. belajar menyembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, ketika Selin berdoa, Tuhan Yesus,
terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati Kak Mega yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Battle Kids dan juga Proskuneo Kids. Senang rasanya di minggu ini Kak Mega boleh kembali menjumpai adik-adik. Walaupun kita ketemunya hanya lewat jaringan, lewat media sosial, namun tentu saja tidak mengurangi sukacita kita untuk selalu memuji dan menyembah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti yang adik-adik sudah ketahui bahwa di tahun ini Battle Kids dan juga Proskuneo Kids, tema besarnya itu adalah tentang buah-buah roh. Apa saja buah-buah roh itu? Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, di bulan Februari kita sudah belajar tentang kasih, bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Di bulan Maret kita sudah belajar tentang sukacita, bagaimana sukacita yang Tuhan Yesus sudah berikan itu kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi anak-anak yang selalu bersukacita. Nah, di bulan ini, di bulan April ini, kita akan belajar tentang damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Nah, adik-adik, damai sejahtera itu adalah kesenangan, ya. Itu secara sederhananya itu damai sejahtera itu kesenangan. Tetapi bukan kesenangan yang hanya sementara, tetapi damai sejahtera itu adalah kesenangan yang bersifat kekal dalam hatinya kita. Contohnya begini. Kami kasih contoh begini. Misalnya adik-adik diberikan hadiah atau adik-adik memiliki keinginan untuk memiliki mainan yang baru. Ketika orang tua berikan, mama papa belikan, oma opa belikan, ketika adik-adik terima, adik-adik senang. Terus yang sudah sekolah, ketika dapat nilai yang bagus. Di sekolah tentu saja senang. Diajak liburan sama mama papa, pasti senang. Nah, kalau damai sejahtera itu lebih dari itu adik-adik. Nah, kalau nilai yang bagus, tidak selamanya kita akan dapat nilai yang bagus. Kenapa? Kalau adik-adik malas belajar, lebih banyak main game, lebih banyak nonton, tidak belajar, tentu saja nilai yang bagus itu tidak akan selalu ada. Ya, pasti adik-adik juga akan dapat nilai yang tidak bagus. Terus hadiah, tidak setiap hari mama sama papa, oma, opa, om, tante kasih hadiah. Kalau di rumah malas, suka bantah mama sama papa, suka melawan, tidak dengar-dengaran, tentu saja tidak akan diberikan hadiah. Nah, ketika kita tidak dapat nilai yang bagus, ketika kita tidak dapat hadiah yang kita inginkan, tentu saja kita akan sedih, kita akan marah. Dan kesenangan itu akan hilang dalam dirinya kita. Itu adalah kesenangan yang sementara. Tetapi damai sejahtera itu adalah yang bersifat selamanya, ada dalam hatinya kita. Nah, damai sejahtera ini adik-adik Battle Kids dan juga Proskuneo Kids kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Minggu lalu kalian sudah dengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Joy tentang bagaimana kita itu percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita. Ketika ditanya, percayakah adik-adik Battle Kids dan Proskuneo Kids kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat? Adik-adik bilang, percaya. Ketika adik-adik bilang percaya, disitulah damai sejahtera itu Tuhan berikan, Tuhan tinggalkan dalam hati adik-adik. Coba semuanya sama-sama dengan Kak Mega buka Alkitabnya ya, di Yohanes 14 ayat 27. Satu ayat saja, Yohanes 14 ayat 27. Di situ dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku
kuberikan kepadamu, dan apa yang dunia ini berikan tidak sama seperti yang aku berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu kata firman Tuhan, itu kata Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, damai sejahtera Tuhan berikan, damai sejahtera Tuhan tinggalkan dalam hatinya kita. Dan itu beda dengan kesenangan yang diberikan dunia ini. Jadi adik-adik, damai sejahtera itu adalah kesenangan, kedamaian yang diberikan Tuhan dalam hatinya kita, itu tidak dipengaruhi oleh kondisi, oleh keadaan kita. Ya, supaya adik-adik mengerti, Kak Mega kasih ilustrasi seperti ini. Di sebuah kerajaan, seorang raja memberikan challenge, memberikan sayembara, memberikan lomba kepada anggota kerajaannya. Challenge-nya itu apa? Yaitu membuat lukisan dengan tema damai sejahtera. Jadi semua diumumkan di kerajaannya raja ini, semuanya pelukis yang jago gambar, ayo ikut lomba semuanya, ikut challenge-nya. Tema lukisannya yaitu damai sejahtera. Oh, semua yang pelukis yang jago gambar di kerajaan itu semuanya bersemangat, semuanya excited. Oh, saya mau ikut lomba, saya pasti bisa menang. Apalagi temanya tentang damai sejahtera. Tibalah waktu yang ditentukan, semua pelukis-pelukis yang jago di kerajaan itu semuanya sudah kumpul. Di halaman gereja sudah disediakan tempat untuk melukis. Nah, semuanya sudah melukis, peralatannya sudah ada, dan mereka sudah mulai melukis dengan tema damai sejahtera. Pelukis-pelukis ini ada yang melukis sebuah danau yang tenang. Terus di situ ada seorang nelayan yang naik di perahu, dia bisa menikmati ketenangan yang ada di danau itu. Ya, jadi pelukis yang satu ini dia menggambarkan damai sejahtera itu seperti danau yang tenang. Pelukis yang lainnya menggambarkan damai sejahtera itu seperti padang rumput yang padangnya itu, rerumputannya itu hijau dan ada air yang mengalir. Binatang-binatang makan sepuasnya di situ, minum sepuasnya. Pelukis yang lainnya menggambarkan damai sejahtera itu seperti taman bunga yang dipenuhi taman bunga berwarna-warni dan juga angin sepoi-sepoi. Kedamaian itu dilukiskan seperti itu. Wah, raja ini wah hebat, bagus semua gambarnya ini ya, bagus-bagus gambarnya. Raja masih keliling-keliling. Kemudian tibalah raja ini pada seorang pelukis ya. Seorang pelukis ini menggambar yang berbeda adik-adik Bethel Kids dan Proskuneo Kids. Dia menggambarkan damai sejahtera itu dengan ada laut yang bergelora, yang gelombangnya tinggi, ada badai, ada petir. Wah, raja ini bilang, apa sebenarnya yang kamu lukis ini? Tidak sama seperti tema yang diberikan yaitu damai sejahtera. Tapi pelukisnya ini bilang begini, yang mulia raja, tenanglah yang mulia raja. Saya bisa jelaskan maksud dari lukisan saya. Tenang raja, ini temanya masih sama tentang damai sejahtera. Hanya saja ketika raja melihat lukisan saya, raja itu lebih fokus dengan gelombang yang besar, yang tinggi, badai, hujan yang deras, dan yang ada petir. Raja tidak lihat bahwa di lukisan saya ini ada lukisan batu karang. Nah, di atas batu karang ini ada sarang seekor burung. Nah, ketika ada badai, ada gelombang yang tinggi, ada petir, ada hujan yang deras, ya yang dilukiskan oleh pelukis ini, di dalamnya dia lukis seekor burung di sarangnya, ya. Terus pelukis ini bilang, raja bisa lihat burung ini dia bisa tetap tenang di sarangnya. Dia tidak peduli dengan kondisi badai, hujan, petir, dia tetap tenang. Nah, adik-adik, seperti itulah contoh damai sejahtera dalam kehidupannya kita. Tidak peduli dengan keadaannya kita, situasi dunianya kita yang saat ini sedang tidak baik-baik saja karena pandemi, tidak akan mempengaruhi damai sejahtera yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hatinya kita. Karena kita tahu
Tuhan Yesus selalu pelihara hidupnya kita, Tuhan Yesus selalu jaga hidupnya kita, Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupannya kita. Apapun yang terjadi sampai saat ini, adik-adik masih bisa tidur dengan nyaman, adik-adik masih bisa makan makanan yang sehat, adik-adik masih bisa bernafas, adik-adik masih bisa menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan lewat orang tua adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap bersyukur bahwa damai sejahtera itu Tuhan sudah berikan dalam hati adik-adik semua. Oleh sebab itu adik-adik, jangan sedih, jangan marah, jangan berputus asa, tetaplah percaya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita satu-satunya, damai sejahtera itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan adik-adik. Mari semuanya kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengajarkan kami Tuhan bahwa ketika kami percaya bahwa Engkaulah juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus akan memberikan, akan meninggalkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan damai sejahtera itu tidak sama seperti yang dunia ini berikan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini kami menjadi anak-anak yang tetap teguh beriman hanya kepadamu. Kami tidak gelisah, kami tidak takut, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba juga berdoa buat adik-adik Bethel Kids dan Proskuneo Kids yang ada di rumah. Tuhan Yesus yang selalu memberkati mereka, menyertai mereka Tuhan dalam sekolah mereka, dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami percaya masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu mau membagikan damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Adik-adik Bethel Kids ya, sebelum mengakhiri ibadah kita di hari ini, kami mau kasih challenge nih buat adik-adik Bethel Kids dan juga Proskuneo Kids. Challenge-nya apa? Silakan adik-adik menghafalkan Yohanes 14 ayat 27 dan buat gerakannya sekreatif mungkin. Ayatnya tadi di Yohanes 14 ayat 27. Adik-adik hafalkan dan buat gerakannya sekreatif mungkin. Lalu divideokan ya, videokan, adik-adik bisa minta sama mama sama papanya untuk dibantu ya. Nanti di-upload di Instagram atau di Facebook mama papa adik-adik, nanti di tag ya Bethel Media Palu dan juga GBI Woodward di Instagram ataupun di Facebook, itu dengan hashtag Bethel Kids Challenge, terus Bethel Media Palu dan juga GBI Woodward ya. Jadi adik-adik, kami gak berharap kalian juga mau ikutan challenge ini, dan tentu saja ada hadiah yang menarik untuk adik-adik yang mengikuti challenge ini dengan kreatif dan juga sangat menarik. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.